Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa ba'dul udabai setengah pira-pira wong kang ahli bahasa. Al bakhilu utawi wong kang bakhil iku laisa ora ono iku lahu kaduwe al-bakhil sapa khalilun kekasih. Didhawuhna sangka setengah wong ahli adab ya. Jadi ahli adab ini adalah ahli bahasa. Jadi ahli adab ini adalah ahli bahasa ya. Jadi ini sebutan gelar orang-orang ahli bahasa di Arab ini adalah ahli adab atau jamaknya ad-dubai. Jadi setengah orang-orang yang ahli bahasa itu berpendapat al-bakhilu laisa lahu khalilun. Orang yang bakhil, wong sing medit itu selamanya tidak akan mendapat teman yang mengasihi. Jadi orang bakhil itu selamanya tidak akan mendapat teman yang mengasihi. Ini cocok karo dawuh Kanjeng Nabi, al-bakhilu ba'idun minan nas wa qaribun minan nar ya, dan selanjutnya wa ba'idun minallahi wa rasulihi. Jadi wong bakhil iki atuh karo Gusti Allah, atuh karo Kanjeng Nabi, atuh karo menungso, cedhek karo neraka, atuh karo swarga. Nah, jadi dawuh iki cocok karo dawuh Kanjeng Nabi. Orang yang bakhil itu kehidupannya banyak rintangan. Kehidupannya banyak rintangan, banyak orang yang tidak suka. Ini yang disebut dengan laisa lahu khalil, tidak ada orang yang menyukai. Sehingga dia akan selalu terancam keamanannya, dia akan selalu terancam kehidupannya. Iki lek wong bakhil. Mulane aku mek sampean kabeh iki aja sampe didadekno ya. Kita nyuwun nang ngarasani Gusti Allah, nyuwun perlindungan sangka penyakit bakhil. Iki sing sering disuwun nang Gusti Allah. Sebab bakhil ini adalah merupakan penyakit hati ya. Lah bakhil iku ya macem-macem. Ana wong bakhil harta benda, ada orang yang bakhil ilmu, ada orang yang bakhil jabatan kekuasaan. Ini bisa saja bakhil. Lah orang yang bakhil dengan harta bendanya ini, dia tidak mau sedikit pun mengeluarkan dari apa yang dimiliki dari hartanya. Jadi gak gelem, mau rugi di dalam pikirannya, dia selalu mencari untung dan untung terus ini ya. Jadi mau rugi. Orang bakhil itu dalam hartanya. Kemudian orang bakhil dengan ilmunya ya apa? Jadi tidak mau atau enggan menyampaikan ilmunya. Iki ya termasuk wong bakhil. Mulane wong alim iki mangko lek sregep nyampekno pengetahuane, keilmuannya disampaikan kepada orang banyak, maka orang ini disebut dengan dermawan ilmunya. Mulane para ulama iki lek entengin dakwah, gelem muruk ngaji, gelem dakwah di mana-mana, setiap orang diberi pengalaman ilmunya. Entah itu melalui di pendidikan sekolahan, di pendidikan pesantren, di tempat-tempat seminar, maka orang-orang ini termasuk orang-orang yang dermawan.
Sama semuanya orang-orang yang bakhil ini akan merusakkan dirinya, baik bakhil dengan hartanya, baik bakhil dengan ilmunya. Sama-sama akan merusakkan dirinya, ya. Saya kira wong alim, wong ngerti, ilmune akeh kok dadak bakhil, dia juga akan merusak kepada dirinya. Maka ilmu yang dia dapat tidak akan manfaat dan tidak ada berkah, ya. Sebab lek gak manfaati ilmu ini bahaya. Ya sama dengan bahayanya orang yang punya harta benda. Ilmu yang tidak manfaat ini akan membakar dirinya nanti di api neraka. Sebelum orang-orang yang menyembah berhala ini dimasukkan ke dalam neraka, dibakar dengan api neraka, maka terlebih dahulu orang yang alim, yang ilmunya tidak manfaat ini akan dibakar. Mulane aja medhit lek duwe ilmu, sampaikan. Bisa menyampaikannya melalui pengajian-pengajian, ya. Lek menyampaikan ya aja krana materi, ya. Engko ceramah diregani. Aku gelem teko rono, pokoke dituku aku sakmene. Sekali hadir saya harus sekian. Itu jenenge wong gak loman iku malahan, ya. Orang yang menjual ilmunya. Begitu juga dalam kita mempraktekkan, dalam kita ini mengajar juga begitu. Jangan karena materi, ya. Tapi kita menyampaikan karena perintah Allah, karena kita dititipi ilmu. Cek gak dadi wong medhit. Wong medhit ora mek dhuwit tok, ilmu barang iso medhit, ya. Lek ilmu diregani larang, lek murah ora gelem nyang. Akhirnya milih-milih sing gelem bayar. Wah, ini termasuk golongannya wong medhit karo ilmu, ya. Adapun nantinya kita pulang dijoli, diberi transport, nah itu lain. Kita kan gak ngregani, ya. Gak ngregani, kudune ngono. Mulai teko seminar, kita menyampaikan pengalaman kita kepada yang datang, ya kita juga begitu. Ojo diregani. Adapun kita tidak menolak kepada orang yang memberikan sesuatu imbalan, ya gak apa-apa, ya. Yang penting gak ngregani, ya. Dalam kita menyampaikan ilmu yang ngono. Jadi aku sampean kabeh iki harus berlindung dari sesuatu yang bernama bakhil ini, bahaya. Bukan saja merusak dunia kita, tapi juga merusak akhirat kita. Akhirat pun kita juga akan rusak karena bakhil ini. Kalau bakhil dengan kekuasaan bagaimana? Jadi dia tidak mau melindungi, tidak mau menyampaikan amanah yang dia dititipkan oleh Allah kepada kita, gak disampaikan. Tadi undang-undang, peraturan, jabatan, kekuasaan yang dia emban gak tahu dilaksanakno. Rakyat sengsara, kita punya kekuasaan untuk mampu mengangkatnya, dijarno ae, goleki senenge dhewe. Maka pejabat yang semacam ini pejabat yang kikir, ya. Jadi pejabat-pejabat yang sewenang-wenang dan zalim ini adalah pejabat yang bakhil, nanti membahayakan dirinya di dunia dan akhirat, ya. Ini termasuk pejabat yang bakhil ini. Nah, jadi macam-macam bakhil ini. Maka pejabat yang bakhil nanti lek nyalon ora bakal dipilih maneh. Ya. Mulane sing dadi iku ya apa-apa saiki iku sing loman, ya, sing loman. Ya. Artinya loman dalam artian bisa menyalurkan kekuasaannya dengan baik, amanah. Wa qala lan dawuh sapa Syekh Shalih Ibnu Abdul Qudus min bahri tawil ing dalam bahar tawil, di dalam syairnya. Wa yuzhiru lan lahiraken apa aibal mar'i ing celane wong finnasi ing dalam masyarakat. Sapa apa al-buhluhu medite mar'i. Wa yasturu lan nutupi hu ing wong anhum saking manungsa jam'an hale kabeh
Apa nih? Apa sakhauhu, lomane mar'i. Di dalam bait syair ini menerangkan ya. Jadi orang-orang yang bakhil ini akan tampak kecacatannya, akan tampak sesuatu hinanya dalam tengah-tengah masyarakat. Gampang tercoreng, wong bakhil itu gampang digunem karo wong akeh. Sedangkan kalau kita kepingin nutupi dari penyakit-penyakit ini, tidak ada lain, kita harus dermawan, ya, kudu loman. Penaan wong disi dadi wong sing bakhil karo wong sing loman. Penak sing loman. Dalam kehidupan bermasyarakat ini kita akan diposisikan oleh Allah dalam posisi yang nyaman. Tapi ati gimang meraktekno loman ambil meraktekno bakhil iki abot sing di? Ya prakteknya abotan sing loman. Abot to wong loman nih, karena semuanya itu menuntut pengorbanan. Ya. Jadi wong loman iki ya harus ada pengorbanannya mesti itu ya. Lek wong duwe ilmu, akhirnya dia susah payah untuk menyampaikan, ya. Ngaji, dia harus mengajar. Nang dia dibutuhkan karo masyarakat, kita harus datang. Gak tahu ini kondisi capek, gak tahu kondisi ini lelah, wajib kita datang. Soro ke wong loman itu ya soro, ada perjuangan dan pengorbanannya. Taghotto nganggo tutup sira bi aswabis sakhoi kelawan pira-pira pakaian lumomu. Fa innani mongko stune ingsun iku aro ningali ingsun kulaibin ing saben-saben cacat. Fastakhau mongko utawi loman iku hita uhu tutupe cacat. Di kita dianjurkan memakai pakaian-pakaian dermawan, ya. Bahwa sesungguhnya setiap cacat, ya, ini semuanya akan ditampakkan. Kita disuruh melihat kecacatan dari bakhil kita ini, ya, supaya nanti kita bisa tertutupi. Wong iki lek menyadari atas kelemahannya, ini orang ini tanda-tanda nanti orang akan diselamatkan dari kekurangan. Jadi wong bodoh tapi lek ngrumangsani bodoh, insya Allah orang ini akan cepat terhindar dari kebodohan. Karena apa? Tahu kekurangan dan nantinya dia akan menutupi kekurangannya itu. Wong bakhil yang ngono, lek rumangsa awake sik durung iso loman, insya Allah orang ini juga akan terselamatkan untuk berbuat bakhil. Iya anjene aku isi durung iso loman tenanan, tapi aku kepingin nang hatiku kepingin iso loman nang sapa ae. Maka kalau kita lahir dalam hati semacam ini, kesadaran yang semacam itu, perkuat dengan banyak-banyak mujahadah kepada Allah, ya. Perkuat dengan banyak-banyak memohon kepada Allah, ya Allah penyen paringi kula saged loman. Nah, terus kita panjatkan sampai kita nanti dikabulkan oleh Allah. Insya Allah dengan kesungguhan kita mencadda wajada, maka kita akan menemukan apa yang kita cita-citakan. Jadi dengan mujahadah, ya, dengan bersungguh-sungguh kita mohon pada Allah, nanti kita akan dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau kita punya keinginan kebaikan, itu perbanyak doa kepada Allah, jadi kabul. Ojo me kepingin tok marun dijarno. Aku sakjane kepingin dadi wong apik, dadi wong sregepi kepingin. Nah, tapi kenyataannya ndak ada upaya ke sana, ya padha ae mbek ngapusi, ya. Omongannya ini kurang dipercaya. Ikuti dengan
memperjuangkan dengan doa dan upaya yang sungguh-sungguh. Wala wafa'alan ora ono nuhoni iku maujud lil muluki kadue pira-pira ratu li annahu krana setuhune ratu iku la yastahya ora wirang sapa muluk wala yakhafu lan ora wedi sapa muluk min ahatir ra'iyati saking pira-pira ijene rakyat. Nah, jadi yang kesekian kalinya ya, tidak ada sesuatu yang bisa mencukupi dari seorang raja ya. Maksudnya seorang pemimpin yang tidak punya rasa malu dan tidak punya rasa takut, maka dia tidak akan bisa memimpin kepada rakyatnya. Gitu ya. Tadi sampean, aku sampean kabeh iki ojo sampai milih pemimpin sing gak duweni rasa malu dan tidak mempunyai rasa takut kepada Allah. Iki bahaya lah dipilih pemimpin kayak ini. Orang yang tidak punya rasa malu iki ibaratnya wong sing gak punya rem dalam kehidupannya. Bahaya. Jadi dua hal ini harus ada di dalam jiwa pemimpin ya. Rasa malu dan rasa takut kepada Allah. Insya Allah orang ini akan amanah. Akhirnya lekan duwe isin ya wani korupsi, dia mau disuap. Nah, itu karena lantaran tidak malu. Yang kedua lantaran dia tidak takut kepada Allah. Gak wedi karo Gusti Allah. Ya. Ruya dan riwayatake opo annahu setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sinfani utawi pepandan loro atau dua golongan min ummati saking umat ingsun in salahu lamun bagus sapa sinfani salahat mongko dadi bagus sapa al ummatu umat robane al umarau para pemerintah wal fuqahau lan para ahli fikih ai bimakna al ulama. Dawuh Kanjeng Nabi, di dalam umatku ini ada dua golongan. Yang dua golongan ini akan menentukan kehidupan para umat ya. Lek dua golongan ini bisa bersanding dengan baik, maka umat akan menjadi baik. Tapi apabila dua golongan ini tidak bisa bersanding dengan baik, tidak bisa kerjasama di dalam kehidupan dunia, maka umat ini akan hancur. Siapa dua golongan itu? Yang pertama ulama, yang kedua umaro, pemerintah. Mulane lek pemerintah iku gandeng karo ulama, maka akan terjadi di dalam negara itu kesejahteraan, keamanan, keberkahan akan terjadi. Mulane dua pemimpin ini harus bisa bersama-sama dandani umat. Lah pemerintah ini dengan kekuasaannya yang disebut dengan pemimpin apa itu? Formal ya, resmi ya. Dan ulama ini juga seorang pemimpin tapi yang tidak resmi di masyarakat. Jadi gak senajan tidak dilantik, tidak dipilih secara resmi, ulama ini juga pemimpin di hati masyarakatnya. Mulai dua umat ya, dua golongan ini harus bersanding ya, harus mengadakan kerjasama. Mulane di dalam negara ini harus ada kumpulan ulama yang dihimpun nantinya bisa bekerja sama dengan pemerintah ya. Kalau di negara kita itu ada MUI ya. Sama tahu MUI, Majelis Ulama Indonesia. Itu
kumpulan-kumpulan dari para ulama yang dihimpun, maka dijadikan satu dalam satu wadah yang disebut dengan MUI ini. Ini fungsinya untuk supaya bekerja sama dengan pemerintah, ya. Lah MUI ini harus tidak di dalam tekanan pemerintah, ini sebaiknya. Tadi MUI ini cuman direstui jangan sampai di dalam tekanan pemerintah. Lah MUI ini dalam tekanan pemerintah ya bodoh ae. Nanti fatwanya pun juga tidak akan murni. Sing bagus MUI, Majelis Ulama Indonesia ini harus berdiri sendiri walaupun juga di dalam lingkungan pemerintahan. Iki akan bisa bekerja dengan baik. Jadi pemerintah ini akan lurus jejak, ono sing ngelingno. Siapa itu? Para ulama. Ini harus kerjasama. Waruya lan den ceritake opo annahu setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi lan tahlika ora bakal rusak sapa ar-ra'iyatu rakyat. Wa ing kana lan senajan ana apa rakyat iku zalimatan tumindak zalim, musiatan tur tumindak Allah. Idza kana tatkalane ana apa alwulatu pira-pira penguasa iku hadiyatan nuduhake mahdiyatan tur den tuduhake. Lho. Mongko dawuh Kanjeng Nabi iki senajan rakyat ini berbuat zalim, ya, rakyatnya akeh sing nglakoni perbuatan kebejatan. Asalkan pemerintahannya ini jujur, baik, ya, mau menunjukkan kebaikan dan mau ditunjuki, maka tidak akan terjadi kebinasaan. Ternyata kebejatan negara ini tergantung dari pemerintah. Saelek-eleke rakyat iki lek si pemerintah gelem nuduhno marang kebaikan, mampu mengarahkan, saya kira tidak akan menjadi kerusakan. Nah, saiki senajan rakyat elek ya, perbuatannya elek, pemerintah jujur. Nah, maka dengan kekuasaannya akan mampu membimbing. Sing gak bener saiki ya paribasane nanti akan dihukum dengan tegas, setegas-tegasnya kan mikir saiki. Saiki satu daerah di sana banyak terjadi kerawanan pencurian, perampokan akeh, tapi lek golongane penguasa tegas, nggak akan terjadi lama ya kejahatan. Akan mudah diselesaikan. Tapi lek pemerintahane loyo, ya, pemerintahane loyo, bahaya ini. Ya. Senajan masyarakatnya mungkin masyarakat yang baik, lek pemerintahane loyo, lama-lama akan terjadi terpancing pada sesuatu kejahatan. Sebab ruang gerak sesuatu kemaksiatan ini luas. Lek pemerintahan loyo, alah masih ini gak ditindak. Sama dengan sampean dalam peraturan pesantren ini, ya. Di dalam peraturan pesantren ini tidak ada tegasnya, ya, akan memancing kepada yang lain, ini akan berbuat sesuatu pelanggaran. Alah paling yuk ketika apa-apa yus ngono. Ini akan terjadi kerusakan. Sak nakal-nakali arek yang dilebokno di pesantren, tapi peraturannya memang dihargai, dihormati, tegas, dijunjung tinggi, ditegakkan, insya Allah nggak akan terjadi sesuatu hal yang negatif di dalam pesantren. Masih arek iku api-api, arek lugu-lugu ya gak tahu nglakoni apa-apa, tapi lek peraturan yang kurang tegas akan memancing perbuatan-perbuatan yang tidak baik, akan berani. Nah, itu masalahnya nanggono. Pemerintahan pun juga begitu, ya. Pemerintahan ini tegas, rakyat elek kaya apa perbuatane bisa mampu diselesaikan. Apalagi lagi peraturan-peraturan Islam seperti Al-Quran, maka dia akan minder berbuat jahat. Saiki sopo sing wani nyolong lek tangane diketok,
Tapi lek wong nyolong kok terus dipenjara ngono si akeh sing wani. Wong di penjara dikai mangan lek. Lho iya. Di penjara dikai mangan. Masih senajan dia dipisahkan tidak bertemu dengan keluarga dan kerabatnya, dikai mangan ning kono. Si dikai klambi. Walaupun baju tahanan. Si dikai. Tapi lek wong nyolong nantinya hukumannya diketok tangane, nyolong maneh diketok tangane sing tengen, nyolong maneh sikile diketok, nyajak wong lak mikir. Nah, apalagi peraturan-peraturan Islam akan mikir. Saelek-eleke masyarakat dia akan jerah, paling tidak wedi. Sapa digelem diketok tangane? Lek ana undang-undang sapane wong sing terjadi mateni wong dipateni dhewe, hukum kisos namanya itu. Wong mikir. Nah, tapi lek wong manteni wong mek di penjara 10 tahun ngono ya. Wong sik wani. Ku nang kono diingoni. Apalagi lek mateni ku mangko karena bayaran, wah, tambah enak. Aku iso mateni oleh duit 100 juta mari bahasane. Aku nang penjara gak apa-apa, tak kekno anak bojoku nyo 1 juta. Nang kono aku yo mangane. Kok seminggu sekali aku besuk di penjara. Ora masalah, ya. Nah, oleh karena itu berat kadar hukum ini juga menentukan. Mulanya yang paling adil itu ya hukum Islam itu ya, hukum Al-Quran ini. Nah, tapi ya tidak di negara kita karena bukan negara Islam ya nggak pakai hukum itu ya. Yang jelas walaupun bukan hukum Islam pokoknya tegas, nggak loyo, nah, maka akan disegani dari semua orang. Jadi hukum yang tegas akan membina, membimbing loh ya. Lama kelamaan dia akan tahu, walaupun mungkin asalnya mangkel. Napa sih aku ngene kok diseneni ya. Napa sih ngene aku kok iso dikai sanksi. Kaitan grundel, lama-lama dia akan berpikir nantinya, oh iya paling aku keliru. Ini harapan dari ketegasan kita cara memberikan sanksi. Ngono lho ya. Walakin lan tetapi ini tahliku rusak apa ra'iyatu rakyat wa ingkana telan sanajan ono apa hadiyatun nuduhake mahdiyatun kang den tuduhake. Idza kanat tatkalane ono apa alwulatu zalimatun penguasa iku tumindak zalim musiatun dan perbuatan Allah. Nah, tapi akan terjadi kerusakan di dalam sesuatu negara. Ya. Lek pemerintah iku mangko gak gelem nuduhno marang kebenaran juga mbak mau diingatkan. Ini akan terjadi kerusakan ya. Maka pemerintahan yang zalim ini akan menjadikan rusak negara. Waruya lan den critakake apa annal Bakrin setuhune Abu Bakar iku ansyada maca akasiir sapa Abu Bakar bi Bahril Basiti ing dalem Bahar Basit. Idza aratta tatkalane ngarepake sira syarifan nasi ing mulyane manungsa. Kullihim sekabehane manungsa fandur mongko ningalono sira ilal malikin maring ratu. Firriyin fiziyin ing dalam tetep ing dalam pepaese miskinan wong miskin. Dawe Abu Bakar As-Siddiq aneh maneh ya. Lek kapan menginginkan kemuliaan kesejahteraan di dalam semua manusia, fandur ila malikin fiziyin miskin ya. Kongon delok model pemerintahane. Pemerintahane nggih klambi miskin apa nggih klambi sugih. Maka kehidupan contoh dari pemerintah yang sederhana ini penting dalam kehidupan bernegara ya. Maka akan terjadi sesuatu hal kesejahteraan di dalam rakyatnya. Lek wis pemimpin ini wis hura-hura uripe ya. Sing diarani DPR ini njuk gedung sing mewah, kamar mandi njuk sing ratusan juta ya. Toilet itu loh yuk sing ratusan juta ya. Gedung yuk sekian triliun yang dibangunkan. Wah wis alamat iki kaiso sejahtera uripe rakyat ya. Maka menurut Abu Bakar As-Siddiq kehidupan pemerintah ini harus yang
berbaju miskin dalam artian sederhana, lebih mengutamakan perjuangan. Ya, yang dicontohkan oleh para sahabat-sahabat dulu dalam mengemban Khulafaur Rasyidin. Ya. Contohnya seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam mengemban pemerintahan ini sangat adil dan bijaksana, lebih mementingkan kehidupannya rakyat. Ada suatu ketika, ya, Umar bin Khattab ini pernah didatangi dari negara bawahan. Ya, kalau mungkin di negara kita semacam provinsi-provinsi yang lain sowan kepada pusat, ya, menyampaikan sesuatu makanan, menyampaikan makanan ini oleh-oleh khalifah, terus sekarang presiden dari provinsi Kalimantan umpamanya, oleh-oleh makanan. Ini ini makanan dari sana ya? Oh iya, khalifah ini makanan dari sana. Dikekno. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, opo iki panganane rakyat nek kono? Oh tidak, ini khusus makanan orang-orang elit, orang-orang pejabat dan orang-orang kaya di sana. Langsung Sayyidina Umar ini makanan diletakkan, gak jadi makan. Tetap dia berpesan kepada pimpinan daerah itu, tolong kenyangkan rakyatmu di sana dengan makanan semacam ini. Tuh, ini contoh dari Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi perkara panganan ngono tok akan terjadi masalah ning ngadep Sayyidina Umar. Nah, ini contoh dari Sayyidina Umar. Jadi harus hidup dengan bersahaja, mengutamakan kesejahteraan rakyat. Nah, ketoknya sepilih, pemimpin yang hura-hura kehidupannya akan menjadikan sengsara rakyatnya. Zaka utawi mengkono-mengkono, zakal lazi utawi mengkono-mengkono wong hasonta iku wong kang bagus finnasi ing dalam masyarakat, finnasi ing dalam masyarakat siratuhu apa lakune allazi wa zaka yasluhu lan utai mengkono-mengkono allazi iku yasluhu bagus sapa allazi li dunya kaduwe dunya walidini lan ing dalam agamane. Jadi sesuatu yang membuat seseorang ini baik, masyarakat manusia akan menjadi baik manakala yang pertama iki perilaku dari pemimpin pemerintah ini baik. Jadi perilakunya baik. Jadi maka semua rakyat juga akan menjadi baik. Lah kebaikan ini ditunjukkan dari segi apa? Yang pertama dari perilakunya, ya, termasuk di dunia wa dini lan agamanya. Jadi agamanya dan dunianya. Jadi perilakunya api, ya, mencontohkan seperti akhlak yang baik, ya. Sehingga contoh dari para sahabat ini sudah merupakan contoh yang nyata buat kita. Kalau kita menjadi pemimpin, kita semuanya ini pemimpin, ya. Jangan dianggaplah aku seorang mungkin dari pejabat, ya. Kita semuanya pemimpin ini, ya. Minimal kalau tidak menjadi pemimpin keluarga, ya, mungkin kita bisa menjadi pemimpinan di daerah kita, apa tadi RT, apa tadi RW, atau kita menjadi kepala desa. Minimal walaupun kita tidak menjadi penjabat daerah, ya, kita akan menjadi pemimpin rumah tangga. Ini harus kita jaga, ya, harus kita jaga. Jadi pemimpin yang baik walaupun di dalam rumah tangga ini yaitu perilaku yang baik, ya, kemudian agama yang kuat. Insya Allah rumah tangganya jadi baik.
Lek pemimpin rumah tangga seorang bapak iki ya, prilakune gak iso nyontoi sing apik ya. Umpama saya contoh ya. Bapak iki senengane main. Penggaweane mabuk. Kira-kira anake iku nurun apa gak nurun? Akeh nurune ya. Untung lah lek ana wong tuane gak bener, anake bener iku jarang, iku untung iku ya. Nah, jadi kita harus bisa memimpin dengan baik. Lek kepingin anake sregep ahli sholat, ya orang tuanya dulu harus mencontohi. Iku sing gampang ngono. Contoh dari orang tua ini adalah penting. Contoh teko wong tua iki penting. Lek kepingin karep anake ahli sembahyang, wong tua ini kudu sembahyang dhisik, ya. Pemerintah pun juga begitu. Lek kepingin rakyatnya api, ya kita harus beri contoh-contoh yang baik. Mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, kepala desanya baik, insya Allah nantinya akan menjadi baik. Walaupun rakyatnya si urung api, tapi pemimpin nyontoh api, lama-lama akan menjadi baik. Iku lek menurut Dawi Abu Bakar As-Siddiq di situ. Jadi pemerintah ini akan baik. Lah pemerintah ini akan menjadi baik dan bagus. Baik bagus sih bodoh ora. Gak bodoh loh ya. Maka terjemahan daripada bagus ini disebut soleh. Lek api ini belum lengkap seperti bagus. Malah pemerintah ini bagus, semuanya akan menjadi bagus. Lama-lama akan meniru. Nah, senajan rakyatnya gak bener, tapi lek pemimpinannya bener, nanti akan menjadi sesuatu negara yang bagus. Wala sudadalan ora ono kamulyan iku maujud lisaiin maring wong al khuluqi kang olo pakertine. Jadi orang yang mempunyai perangai yang jelek, mempunyai akhlak yang tidak baik, maka akan menjadikan seseorang ini akan menjadi tidak mulia. Mulane perilaku yang baik, budi pekerti yang baik akan mengangkat diri, derajat dirinya. Ruya dan ceritake opo annahu setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak ditekak-tekak nol deh. Jare arek jenengan iku repot jangan muni banter, jarene ditekak-tekakno. Gak muni jare ngantuk. Sing apik muni ya, muni ae. Ngono lho ya. Kita bersolawat kok ya, kita harus berbunyi ya. Solawat di batin ya kurang afdol ya. Kita ucapkan solawat itu ya. Jadi cek melok kabeh lesane melok maca solawat, atine melok maca solawat. Ngono lho ya. Su'ul khuluqi utawi alane pakerti iku syukmun Allah. Wa syirarukum utawi ala-alane sira kabeh iku aswakum luwe ala-alane sira kabeh apane khuluqon pakertine. Rawahul Khatib. Jadi yang dinamakan kejelekan itu ternyata berada di pada akhlak perilaku kita. Jadi wong sing akhlake elek ya, budi pakertine jelek, ini akan membuat kesemuanya jelek di dalam diri kita. Mulane utama akhlak itu ya. Maka orang ini bisa disebut bagus apabila dia punya tata krama. Jadi tata krama dalam kehidupan cocok. Lewong Islam iki akhlake ya hukum Islam itu ya. Saman mempelajari hukum Islam itu padha karo mempelajari tata krama. Saman praktek di dalam ilmu Islam padha karo sampean praktek tata krama. Bab di sana itu ya hakikat ya substansi daripada agama itu adalah akhlak, peraturan. Agama itu peraturan. Dadi wong sing gelem ngetrapno agama padha karo wong sing gelem dia
diatur. Mek ngono tok lho, wong gelem diatur iku apik-apike wong. Diatur karo peraturan sing apik, dadi wong sing apik. Lah saelek-eleke wong iku wong sing mbangkang peraturan. Peraturan diabaikan. Ya, iki elek-eleke wong. Mulane aja dadi wong sing mbangkang marang peraturan. Hormatilah peraturan itu. Berarti kita menghormati agama kita padha karo kita menghormati kebaikan diri kita. Wong apik-apik iku dige dhewe, elek ya dige dhewe. Lek wong sadar itu, saya kira tidak ada sesuatu kebinasaan di dalam diri kita dan di sekitar kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.